Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 16 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Bapak Ibu mau selamat dalam hidup ini? Bapak Ibu, saudara-saudari mau memperoleh hidup yang kekal seperti seorang anak muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus apa yang harus dia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Atau dengan kata begini, Bapak Ibu mau masuk surga? Kita mau masuk surga? Jawabannya adalah ya. Saya mau masuk surga, kita mau masuk surga. Ya, kita mau memperoleh hidup yang kekal. Lalu seandainya Tuhan Yesus bertanya sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada si anak muda tadi, ya, di mana Tuhan Yesus mengatakan jika engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal, hidup dalam kerajaan surga, turutilah segala perintah Allah, ya. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan perintah Allah itu adalah jangan membunuh. Ya, kita tidak pernah membunuh, tetapi kalau membunuh karakter orang, mengajak orang untuk membenci si A itu saya pikir sudah membunuh hati orang itu, mental orang itu, ya. Jangan berzina. Hati-hati ini, ya. Jangan cepat-cepat dijawab. Renungkan dulu. Tuhan Yesus mengatakan jangan berzina. Jangan lihat orang lain, lihat ke dalam diri kita sendiri. Ya, pertanyakan itu ke dalam diri kita sendiri. Jangan berzina. Bagaimana kelakuan kita dengan kalimat dari Tuhan Yesus ini tadi? Lalu Tuhan Yesus mengatakan jangan mencuri. Nah, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan mengambil barang milik orang lain. Ya, ini silakan kita refleksikan dalam kehidupan kita. Jangan mengucap saksi dusta, jangan berbohong, jangan asal ngomong, ya. Janji mau setia sehidup semati, untung dan malang, sehat dan sakit. Di rumah berantem terus, ribut terus, bertikai terus. Rumah tangga seperti perang, tempat perang, tidak ada damai. Itulah dia. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya itu bercerai, pisah, kekerasan dalam rumah tangga. Itu, ya. Silakan kita refleksikan. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, itu bagaimana itu kalimat ini bisa kita pahami dalam kehidupan kita. Hormatilah ayah dan ibumu. Benar nggak kita menghormati orang tua kita? Kita mencintai orang tua kita. Anda mencintai mertua Anda. Ya, silakan kita jawab dalam pengalaman hidup konkret real kita. Saya mencintai orang tua saya atau tidak? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah mengasihi sesama belum? Atau ya kita masih sombong, kita masih angkuh, membenci orang lain. Ya, hal-hal yang negatif yang kerap kali kita lakukan kepada orang lain. Lalu anak muda itu mengatakan, hebat ini anak muda ini. Semuanya sudah kuturuti, kulakukan. Lalu kita tanya ke dalam diri kita sendiri. Kita sudah melakukan itu belum? Kemudian Tuhan Yesus menambah lagi. Luar biasa beratnya. Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Berat ini, luar biasa berat. Karena orang itu terkadang suka sekali begitu bahagia dengan kekayaannya, dengan apa yang ia miliki. Rasa-rasanya itu hidup semakin happy kalau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi memiliki apa yang namanya harta duniawi. Sehingga akhirnya orang itu tidak bahagia dengan hidup ini. Selalu terarah kepada harta duniawi.
ya, yang membuat dia itu akhirnya tidak bisa dekat dengan Tuhan, jauh dari Tuhan, tapi semakin dekat dengan harta duniawi. Bahkan demi harta duniawi itu dia rela melakukan apa saja. Korupsi, ya, menipu orang lain, mencelakai orang lain, bahkan menjual Tuhan Yesus demi harta duniawi itu. Ya. Demi kedudukan, suatu kedudukan, maka dia berani menjual atau dia menjual Tuhan Yesus. Ya, bagaimana itu ya? Bagaimana kita bisa memperoleh harta surgawi kalau kita terlalu lekat dengan harta duniawi yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan, tidak bisa memandang sesama dengan penuh kasih, tetapi yang muncul itu adalah egoisme dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita renungkan kalimat-kalimat dari Tuhan Yesus tadi. Dan saya pikir mari kita bebaskan diri kita ini dari kelekatan-kelekatan duniawi yang tidak bisa membuat kita sampai bahagia bersama dengan Tuhan. Biarlah kita mendapatkan kekuatan untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan dan semakin berbahagia di dalam Tuhan, dan kita tidak mau dikuasai oleh hal-hal duniawi yang membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.